Halo, saya dapat pertanyaan dari anak kelas 8 ya. Ini tentang persamaan garis. Sebuah garis melalui titik G dan tegak lurus terhadap garis dengan persamaan, ini yang diketahui ya, 6x min 3y sama dengan 18. Jika titik G adalah titik potong garis 3x min 4y sama dengan 5 dan 5x plus 3y sama dengan 18, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik G tersebut. Nah, berarti tujuan kita sekarang adalah mencari suatu persamaan garis ya. Garis itu melalui suatu titik namanya G, kemudian garis ini tegak lurus dengan sebuah garis lain. Jadi ini petunjuknya saya tulis dulu, tegak lurus dengan 6x min 3y sama dengan 18. Nah, berarti kita cari dulu G itu titiknya di mana? Karena G adalah titik potong antara dua garis, berarti kita carinya dengan cara mengeliminasi ya, atau substitusi boleh. Saya tunjukkan dulu caranya. 3x min 4y sama dengan 5. Kemudian satu garis yang lain adalah 5x ditambah 3y sama dengan 18. Nah, ini adalah dua garis yang berpotongan di titik G. Caranya gimana ya? Kalau seperti ini kita tidak bisa ya langsung mengurangi, berarti kita akan samakan dulu salah satu. Yang atas misalnya saya kalikan dengan 3, yang bawah saya kalikan dengan 4, supaya nanti tujuannya begini. Yang di sini bagian Y ini nanti bisa sama ya, dua-duanya bisa jadi 12. Oke, kita kalikan, berarti ini 9x dikurangi 12y sama dengan 15. Terus yang dikalikan 4 bawahnya ini menjadi 20x ditambah 12y sama dengan 3672 ya. Lalu kita tambahkan. Kenapa ditambahkan? Supaya ini min 12 ditambah 12, dua-duanya ada y-nya, jadinya habis ya kan kalau ditambah. Berarti sekarang 9 ditambah 20x. Berarti ini kan 29x ditambah 0 sama dengan 72 ditambah 15. Ini berarti 87. Berarti X itu adalah 87 dibagi 29. Jadi berapa ini? X-nya adalah 3 ya. Sekarang kita sudah punya titik X adalah 3. Berarti titik G ini adalah 3, nah sekarang kita butuh Y. Caranya bagaimana? Langsung saja ya. Kita pakai salah satu. Misalnya saya ambil yang ini. 3X dikurangi 4Y sama dengan 5. X-nya kita masukkan. X sama dengan 3 ini ke persamaan ini, salah satu persamaan pokoknya gitu ya. Berarti 3 dikalikan 3 dikurangi 4y sama dengan 5. Berarti min 4y itu sama dengan 5 dikurangi 9. 9-nya itu dari 3 kali 3 dipindah ke kanan ya kan. Kemudian sekarang min 4y itu adalah min 4, berarti y-nya min 4 dibagi min 4, jadi y-nya 1 ya. Berarti sekarang kita bisa tuliskan, ternyata X sama dengan 3, pasangannya Y sama dengan 1, berarti saya tulis di sini 1. Sudah ya, kita sudah punya titik G. Kemudian kita diberitahu bahwa garis itu nanti akan tegak lurus dengan garis ini, 6X min 3Y sama dengan 18. Berarti kita perlu mencari gradiennya dulu ya, karena kalau dibilang tegak lurus atau sejajar itu pasti berhubungan dengan gradien. Kita cari caranya bagaimana, saya tulis di sebelah sini. Jadi kalau garis itu 6x min 3y sama dengan 18, kita pisahkan ya, sampai garis itu membentuk y sama dengan apa gitu kan. Berarti y-nya ditinggal di sebelah kiri, kemudian 6x-nya dipindahkan ke kanan. Nah, supaya nanti jadinya Y sama dengan saja, berarti semuanya harus dibagi dengan min 3. Semua itu maksudnya apa? Ruas kiri dan ruas kanan. Seluruhnya dibagi min 3 ya. Jadi di sini tinggal Y, kemudian 18 dibagi min 3, itu kan min 6. Kemudian min 6X dibagi min 3, jadinya kan plus 2X. Gitu betul? Jadi, saya tulis ulang 2x min 6. Ini adalah persamaan garisnya. Yang berarti gradiennya adalah 2. Nah, sekarang kita punya gradien sama dengan 2 untuk garis 6x min 3y sama dengan 18. Nah, garis yang akan kita buat, garis yang baru itu harus tegak lurus dengan garis ini. Berarti kalau tegak lurus, syaratnya apa? Masih ingat? Itu dua garis tegak lurus kalau M1 dikalikan M2 itu hasilnya jadi min 1.
Nah, berarti M1-nya itu kita punya 2, M2-nya itu yang kita cari ya. Jadi M2 adalah min setengah. Ini akan kita pakai ya. Jadi M-nya min setengah. Sekarang saya mau tulis yang kita punya. Garis yang kita buat nanti akan punya gradien min setengah dan melalui titik G 3,1. Saya tulis di sini ya, garis yang dicari adalah garis dengan gradien setengah dan melalui titik 3,1. Nah, garisnya seperti apa? Berarti garis itu adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Berarti Y dikurangi Y1-nya kita masukkan ya. Ini X1, Y1 itu kan yang ini, yang kita sudah punya ini. Berarti Y1-nya adalah 1, kemudian gradiennya adalah min setengah, kemudian X dikurangi X1, itu adalah 3. Ini ya. Nah, ini sudah ketemu garisnya. Tapi akan lebih enak lagi kalau kita kalikan semuanya dengan 2 ya. Kenapa mau dikalikan dengan 2? Supaya nanti kita tidak pakai angka setengah. Kalau persamaan garis lebih enak kita tanpa pecahan. Nah, berarti kalau kita kalikan 2, 2Y, kemudian min 2, kemudian yang ini min, tinggal min 1 ya kan. Langsung aja kita masukkan dengan X, kemudian yang di sini jadinya 3 ya. Kalau begitu kita bisa gabungkan sekarang 2Y, kemudian X-nya saya pindahkan di sini, kemudian min 2 karena itu adalah angka konstanta kan, kita gabungkan dengan 3 ya, jadinya di kanan 5. Nah, ini adalah garis yang kita dapatkan. Ini adalah jawabannya ya. Mudah-mudahan cukup membantu. Pertanyaan berikutnya masih sama ya, ini lanjutan yang tadi tapi beda topik sedikit. Jadi ini tentang menemukan sebuah bilangan ya. Diberitahu bahwa sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Misalnya apa? Bilangan yang terdiri dari 2 angka bisa seperti 36 atau 14 atau 21. Misalnya kan seperti itu ya. Ini misal. Nah, bilangan-bilangan seperti ini berarti ada puluhannya, ada satuannya. Yang puluhan misalnya saya berikan nama X gitu kan. Kemudian yang satuan misalnya saya berikan nama Y. Berarti bilangan itu nanti adalah 10X ditambah Y. Nah, ini adalah bilangan yang akan kita cari nantinya ya. Kita akan lihat dulu, X dan Y ini bisa dicari dengan petunjuk seperti apa. Kita lihat petunjuk yang pertama. Di sini dikatakan bahwa nilainya 7 kali dari jumlah angka-angkanya. Berarti nilai dari 10X ditambah Y ini adalah 7 kali dari jumlah angka-angkanya. Kalau dijumlahkan angka-angkanya berarti kan X dan Y ya kan? Itu yang kita akan jumlahkan. Berarti 10X ditambah Y ini adalah 7X ditambah 7Y. Kita bisa sederhanakan, misalnya yang X-nya dikumpulkan di sebelah kiri. Ini ya. Kemudian 7Y dikurangi Y. Y-nya kita kumpulkan di sebelah kanan. Jadi yang kiri tinggal 3X, yang kanan tinggal 6Y. Berarti X itu adalah 2 kali Y. Kita simpan dulu yang ini, nanti kita akan pakai. Kita lihat petunjuk yang kedua. Jika kedua angka ditukarkan, maka akan diperoleh bilangan yang baru yang nilainya 18 lebih kecil. Berarti saya tulis di sini perhitungan yang kedua. Kita tukar ya angkanya, berarti sekarang satuannya adalah X dan puluhannya adalah Y. Jadi 10 kali Y ditambah X itu nanti hasilnya akan 18 lebih kecil. Berarti yang pertama tadi 10X ditambah Y tapi dikurangi 18 gitu kan. Nah, kita coba selesaikan ini, disederhanakan dulu. 10Y ditambah X sama dengan 10X ditambah Y min 18. Kita kumpulkan ya, seperti tadi. 10Y dikurangi Y sama dengan 10X dikurangi X dikurangi 18. Jadi ini tinggal 9Y sama dengan 9X dikurangi 18. Kalau kita sederhanakan dengan membagi semuanya dengan 9, berarti ini akan menjadi Y sama dengan X dikurangi 2. Ya, ini persamaan yang kedua.
Nah, dari dua persamaan ini sekarang kita akan pakai untuk mencari berapakah X dan berapakah Y. Kita hitung di sini ya, di sebelah kiri sini kita kembali. Berarti dua persamaan ini akan kita eliminasi atau substitusi, semacam itu ya. Kalau saya lihat bentuknya, ini kita bisa pakai langsung aja substitusi, tidak perlu eliminasi ya. Jadi saya tulis dulu persamaan yang pertama, itu adalah X sama dengan 2Y. Nah, sekarang saya mau substitusikan, karena di persamaan kedua kita dapat Y sama dengan X min 2. Jadi saya bisa tulis begini kan, Y-nya saya ganti dengan X min 2. Berarti akan menjadi 2X dikurangi 4. Ini X ya, masih sama. Berarti kalau X-nya saya pindahkan ke kiri akan menjadi X min 2X ya kan. Ini jadinya min 4, kemudian min X sama dengan min 4. Berarti X itu adalah 4. Nah, karena sekarang kita sudah punya X, maka kita bisa cari Y dengan gampang ya. Y tadi adalah X min 2, betul kan? Berarti X-nya kita masukkan 4, kemudian dikurangi 2. Jadi Y-nya adalah 2. Nah, berarti angka yang sedang kita cari tadi adalah 10X plus Y. Berarti itu adalah 10 dikalikan 4 ditambah 2. Jadi itu adalah 42. Kita cek dengan mencocokkan ya. Apakah betul 42? Begitu kan? Coba kita lihat petunjuk yang pertama. Nilainya 7 kali lebih besar dari jumlah angka-angkanya. Kita cocokkan dulu. Kalau kita jumlahkan, 4 ditambah 2 itu adalah 6. Nah, kalau 6 dikalikan 7 itu adalah 42. Ternyata betul ya. Berarti 42 ini benar. Tapi kalau misalnya kalian merasa, oh saya ingin mencocokkan lagi dengan petunjuk berikutnya. Boleh banget. Nah, kita cocokkan lagi. Sekarang kita boleh cek dengan petunjuk yang kedua. Jika kedua angka ditukar, maka diperoleh bilangan baru yang 18 lebih kecil. Coba ya kita tukar sekarang. Jadi kalau 42 kita tukar, itu kan jadinya 24, ya kan? Itu kalau ditukar. Apa betul 24 itu 18 lebih kecil? Ya, kita coba cek. Caranya gampang aja. 24 kita tambahkan dengan 18 ya. Ini jadi 4 tambah 8 itu 12. Kemudian puluhannya 4. Nah, ternyata betul ya, 42. Jadi 42 itu memang adalah jawabannya. Kita sudah konfirmasi jawabannya betul. Mudah-mudahan ini bisa cukup membantu ya. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Kalau saya bisa, saya akan buatkan video pembahasannya. Terima kasih yang sudah bertanya.